Shalom buat teman-teman semua yang hari ini hari Rabu recovery kembali berada di rumah saja, dan saya sudah juga buatkan kopi buat saya juga. Jadi teman-teman yang hari ini ada acara recovery, jadi bikin kopinya di rumah sendiri masing-masing gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, nanti saya akan coba bahas beberapa hal-hal yang mengenai iman gitu ya, untuk kita semakin hari di rumah saja pun dikuatkan dalam iman kita sendiri. Selamat menikmati kopi yang Anda semua bikin sendiri di rumah. Biasa kita ngumpul gitu ya, biasa kita juga berada di lapangan sekolah Haleluya yang biasa tempat kita nongkrong. Kita tapi pada kesempatan hari ini Rabu yang kesekian kalinya pun akhirnya tidak memungkinkan kita untuk berbagian di dalam berkumpul karena emang masih di dalam social distancing. Dan pada malam hari ini saya tetap memberikan satu pelayanan firman kepada setiap kita, sekalipun di dalam keterbatasan yang ada, tapi saya coba berkomitmen untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam keterbatasan kita pada masa-masa social distancing ini. Dan saya di rumah juga agak sedikit terganggu nanti mungkin dalam berjalannya, karena agama Islam sedang juga menjalankan ibadah puasa, dan mungkin karena saya bertetangga dengan masjid, maka akan sedikit mengganggu. Jadi saya berharap tapi tidak mengganggu konsentrasi kita untuk menyimak beberapa hal yang akan kita coba dengar pada malam hari ini. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita sebelum kita mendengarkan renungan kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kekuatan daripada Allah sampai hari ini turun atas setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin setiap kami sampai hari ini, di mana kami melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kami sehingga hari ini kami boleh tetap dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan, kami percaya Tuhan sampai hari ini Tuhan, ketika Engkau masih percayakan kami hidup, itu adalah anugerah pada Allah. Dan terlebih lagi, kami bisa melihat bagaimana ketika malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Kira boleh memberikan kami pertumbuhan dalam iman kami Tuhan, agar hidup kami di dalam kesederhanaan yang ada Tuhan, di dalam social distancing ini juga kami juga boleh terus bertumbuh dalam iman kami akan pengenalan Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pimpin malam hari ini, berkati untuk setiap rekan-rekan yang berada di luar sana, meskipun dengan layanan online service. Kiranya Tuhan juga memberikan pengurapan atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Haleluya. Amin. Oke. Buat setiap teman-teman yang bisa ikut ambil bagian, saya mengucapkan selamat. Kita selamat kenapa? Karena sampai hari ini kita tetap bisa menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ini kisah mengenai bagaimana ketika itu ada seorang perwira lalu hambanya disembuhkan, yang sakit lalu disembuhkan. Nah, saya akan coba bahas mengenai hal ini. Saya akan bacakan buat setiap kita Lukas 1 sampai ayatnya yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel."
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Nah, saya akan coba membagi dua bagian. Yang pertama adalah di ayat 1 sampai ayat 5, maka ketika itu ini banyak ayat yang juga disalah tafsirkan, bahwa ketika itu Tuhan Yesus ingin menyembuhkan salah seorang perwira yang hambanya sakit gitu ya. Lalu di sana tadi kita mendengar di pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini seakan-akan jadi didirect oleh orang tua-tua bicara kepada Yesus Kristus, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi seakan-akan Kristus didirect bahwa sembuhkan orang ini karena orang perwira ini berjasa kepada mereka yang sudah membangun rumah ibadat dan lain sebagainya, jadi sudah bersedekah dan lain sebagainya, maka Yesus mau akhirnya menyembuhkan daripada hamba daripada perwira ini. Nah, ini seringkali hal yang salah. Kristus tidak pernah melakukan segala sesuatu yang didirect oleh orang, oleh manusia. Tidak bisa. Dia adalah Allah. Jadi Kristus itu adalah Tuhan. Dia anak Allah. Jadi tidak mungkin Allah sebagai sang pencipta, lalu kita sebagai yang dicipta, lalu yang dicipta ini mencoba yang dicipta. Jadi agak gimana ya? Ini udah nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi paham-paham begini adalah paham-paham yang salah. Jadi pada waktu diceritakan demikian, seakan-akan jadi Kristus itu bisa didirect. Tolong dia nih Tuhan. Dia ini berjasa sekali loh. Jadi maka karena dia berjasa, maka Tuhan mau tolong dia gitu kan. Tidak. Tidak demikian. Ini ajaran-ajaran yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau demikian tuh jadi seolah-olah tuh bargaining power-nya ada di mana? Bargaining power-nya ada di manusia. Apakah benar manusia memiliki bargaining power sedemikian rupa sehingga Tuhan mengikuti kita, menuruti kita? Jadi seakan-akan gini, kalau misalnya saya bersedekah, saya berbuat baik, maka segala sesuatu yang saya doakan, misalnya saya sakit, entah saya sakit, orang tua saya sakit, maka Tuhan Yesus akan sembuhkan saya. Apakah jadi demikian? Jadi seakan-akan tanda petik kita sudah memposisikan, jikalau paham ini diajar itu, maka kita sedang memposisikan Allah itu sebagai bagian dari yang bisa disogok atau oknum atau pihak yang bisa kita berikan upeti gitu. Jadi dia bisa mengikuti kehendak kita, mau mengikuti kehendak kita. Jadi kita minta jadi dia dibantu. Jadi seolah-olah hal-hal demikian kan paham-paham ini menjadi kacau balau di dalam diri kita. Sebenarnya tidak demikian. Jadi mindsetnya itu tidak demikian. Jadi ketika kita tahu bahwa kalau demikian paham ini misalnya diajarkan demikian, maka kekristenan itu nggak beda jauh dengan agama yang lain misalnya kalau kita bicara, atau keyakinan yang lain. Jadi paham-paham yang seperti ini sebenarnya adalah paham-paham dunia. Dunia juga di dalam segala keyakinan yang ada selalu merujuk kepada orientasinya kepada diri. Jikalau Anda dan saya membenahi diri kita begitu rupa, lalu kita mencoba menanggalkan gitu kan dengan kita kalau orang betapa gitu ya, kalau orang-orang zaman dulu kita menanggalkan segala sesuatunya, lalu betapa gitu kan mengosongkan diri kita sehingga kita memperbaiki diri kita, maka kita dengan cara jalan kita melakukan segala hal yang baik gitu ya, maka nanti kita akan memperoleh satu Tuhan mendengar suara kita, kira-kira gitu. Jadi kalau kayak begini, ini kan jadi kacau gitu ya. Jadi seakan-akan tuh Tuhan itu ngikutin kita, tergantung kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita semakin baik, itu kan Tuhan akan baik kepada kita. Jadi kalau kita semakin berbuat hal-hal yang bersedekah yang kepada orang-orang susah, misalnya membantu rumah ibadat, apalagi membantu rumah ibadat gitu, seakan-akan jadi kita tanda petik ini tiket surga nih ada di tangan kita misalnya. Tidak demikian. Kalau demikian mindsetnya berarti artinya kekristenan sia-sialah Kristus mati di atas kayu salib. Kalau demikian ngapain Kristus harus mati di atas kayu salib? Toh kamu pun bisa menyelamatkan diri kamu dengan apa? Dengan kamu betapa memperbaiki diri kamu dan lain sebagainya. Nah ini udah kacau gitu ya. Jadi pengajaran-pengajaran paham seperti ini sebenarnya di luar daripada Alkitab gitu ya. Tapi kenapa ditulis di Alkitab? Nah ini sebenarnya ditafsirkan oleh beberapa orang yang akhirnya tafsirannya salah. Tafsirannya tidak demikian, begitu tidak hal kayak begini. Kalau kayak begitu caranya misalnya, kan kita nggak ada bedanya dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau misalnya emang berpatok, maaf gitu ya. Ada beberapa keyakinan akhirnya mereka mungkin lebih bersedekah daripada orang-orang Kristen gitu kan.
Lalu kita bisa tahu bahwa mereka pasti mendapat tiket surga misalnya. Jadi surga bisa dibeli oleh apa? Kebaikan kita, kebaikan manusia. Jadi kita bisa membeli tanda petik tiket gitu kan. Untuk kita bisa berada di surga atau suara kita didengar. Tiket doa kira-kira. Jadi sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, maka ketika kita sudah dapat tiket itu pasti jackpot dapat punya. Jadi kita mengumpulkan banyak tiket untuk supaya pada waktu kita berdoa memohon sehingga jackpot itu terjadi dalam diri kita gitu loh. Nah sekarang yang jadi Tuhan jadi siapa kalau demikian? Nah saya nggak mau kita tersesat dengan pengajaran-pengajaran demikian. Ini sama sekali bukan yang diajarkan Kristus. Justru Tuhan melihat bahwa ketika Anda dan saya jatuh dalam dosa, maka Anda dan saya ini benar-benar di mata Tuhan, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan daripada Tuhan, maka Tuhan semua nggak ada yang berkenan di hadapan Tuhan, satu pun manusia. Jadi sebaik-baiknya manusia gitu ya, yang ada di dalam dunia, dalam keberdosaan, itu tetap manusia berdosa di hadapan Tuhan. Saya coba memberikan analogi kepada setiap kita ketika pada waktu itu saya punya rumah di Jalan Satria 4, lalu kami ada masjid, lalu ketika ada kurban, lalu banyak kambing bandot gitu ya yang dijual untuk acara kurban, lalu pada waktu itu sebersih-bersihnya bandot gitu ya. Anda bisa tahu sewangi-wanginya bandot itu seperti apa. Tetap bau gitu loh. Sama seperti kita manusia berdosa. Kita baik-baiknya di hadapan manusia berdosa. Kita ini sebaik-baiknya, semulia-mulia yang bikin standar baik dan mulia itu manusia yang berdosa. Jadi bagaimana mungkin manusia yang berdosa menentukan standar baik dan standar mulia? Dan standar yang sudah berdosa ini kan jadi aneh. Jadi kita bisa melihat ini udah kehancuran total, lalu mencoba memperbaiki juga sebenarnya nggak memperbaiki, maka aneh juga. Yang jadi jurinya orang buta gitu kan. Jangan menentukan itu orang buta. Sedangkan itu nggak bisa menilai karena dia yang peserta juga buta gitu, nggak lihat kalau jurinya buta. Jadi ini makin kacau gitu loh. Orang buta pun aneh gitu loh. Nah sudah terkontaminasi dengan hal-hal demikian. Nah makanya ada beberapa paham ini akhirnya mencoba membuat konspirasi dalam sehingga pikiran kita jadi berarti kita kalau begitu seperti firman Tuhan itu, makanya saya harus membangun rumah ibadat gitu ya, supaya seperti perwira ini nih, waktu dia menanggung rumah ibadat, lalu dia berdoa memohon kepada Kristus, lalu Kristus kabulkan gitu ya, seakan-akan demikian. Tidak, yang terjadi nggak demikian. Nanti saya akan jelaskan di bagian kedua. Di bagian pertama ini nggak demikian dibacanya, tapi seringkali jadi dibaca demikian, maka saya harus memberi sumbangan kepada gereja, membangun, misalnya gereja lagi dibangun kita beri, lain sebagainya. Lalu seakan-akan kita akan mendapat tiket, lagi kumpulin tiket doa, nanti saya lagi pergumulan berdoa apa, saya sudah beli tiket pada waktu itu menabur di dalam rumah ibadah, pada waktu itu saya ada pergumulan apa, maka saya punya dapat, lalu saya tinggal Tuhan dan jadi jackpot, dan ini terjadi buat saya. Jadi seakan-akan kita mendirect Tuhan demikian. Jadi sebenarnya yang menentukan itu saya. Maka ini adalah paham dunia yang diajarkan oleh dunia, yang sudah terkontaminasi oleh dunia, yang bukan yang diajarkan Alkitab. Justru ini dimasukkan oleh kuasa iblis, bisa memberikan konspirasi dalam pikiran kita sehingga kita memiliki pemikiran pada waktu kita memberi dengan motif demikian, maka sebenarnya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Nah ini kita udah salah. Nanti saya akan jelaskan. Loh kalau kayak gitu berarti kita nggak usah berbuat baik Pak gitu kan. Enggak. Saya nggak bilang demikian. Nanti saya jelaskan gitu ya. Di sini dulu. Karena ini peletakan dasar dari mindset kita. Kalau letak dasar mindset kita salah, ini kita juga celaka gitu. Jadi nanti ke depannya juga salah. Bayangkan kalau kita bangun dasarnya itu pasir gitu loh. Jadi pada waktu kita udah bangun, di atasnya pun Anda nggak bakalan bisa bangunnya begitu tinggi dan kokoh, nggak roboh, kalau dasarnya pasir. Makanya kita bongkar dulu pemikiran kuat gitu loh. Saya mau meletakkan hal ini, mindsetnya harus dirubah. Bahwa ketika kita sudah menjadi orang-orang Kristen dan percaya itu, anugerah Tuhan kita terima. Jadi Tuhan tuh benar-benar berkuasa dan berdoa atas hidup saya. Jadi Tuhan memiliki kedaulatan bahwa dia tidak pernah didirect oleh oknum manapun.
gitu loh. Dia memiliki kedaulatannya sendiri gitu loh. Dia punya hak kedaulatannya begitu rupa karena dia adalah Allah, dia adalah sang pencipta, dia bisa berbuat apapun tanpa harus diperintah oleh siapapun. Ini kuncinya. Jadi dia memiliki kedaulatan. Tadi waktu kita memiliki kedaulatan itu, kita harus percaya bahwa ketika itu kita harus rubah mindset kita. Karena yang ditekankan itu adalah nanti iman. Makanya kalau kita dilihat bagian berikut itu Tuhan Yesus malah tanda petik gitu ya, coba melihat gitu kan, ya sedikit mungkin menjadi sparring buat bangsa Israel gitu, orang-orang Israel yang katanya adalah orang-orang yang keturunan umat ya. Dia berpaling lihat ke belakang ketika perwira ini memakai sebuah analogi bahwa dia bilang begini kan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perwira ini sadar, Yesus ini siapa, dia sadar. Makanya dia sadar dia juga manusia berdosa. Dia sadar ini dia nggak layak terima Tuhan gitu loh. Jadi dia juga sadar akan keberadaannya, akan siapa dirinya gitu loh. Jadi dia sekarang meletakkan diri dia, ini Tuhan loh, ini saya hina. Ini dia yang mulia, saya hina. Dia yang suci, saya yang sampah, saya yang kotor. Dia memposisikan begitu rupa, dia sadar akan dirinya. Kita tahu pada waktu sadar. Bukan karena Tuhan Yesus datang ke tempat dia, bukan karena diomongin sama orang-orang di kiri kanannya dia. Untuk apa? Karena sudah berjasa bagi mereka di sekitarnya gitu kan, untuk membangun rumah ibadat, maka Tuhan mau. Tidak demikian. Kita bisa lihat bagaimana rendah hati, hancur hatinya perwira ini. Dia mengatakan tidak layak, jangan bersusah-susah, saya tidak layak, aku tidak layak terima Tuhan. Ini kalau orang nyumbang sesuatu pasti namanya mau gitu loh, diakui gitu loh. Ini tidak, malah Tuhan mau datang, bayangin. Kalau kita sumbang sesuatu lalu ada misalnya kita sumbang sesuatu lalu ada orang atau gembala gitu datang ke rumah kita gitu kan. Mungkin mau say thank you gitu kan. Waduh, kita nih apa ya, buru-buru gitu mau menyambut gitu loh. Perwira ini tidak. Perwira justru malah aduh, jangan menyusahkan aku, ini nggak layak gitu loh. Jadi kita bisa tahu bahwa bukan didirect untuk hal-hal demikian. Jadi saya berharap teman-teman jangan sampai terjebak dengan paham yang demikian. Karena paham-paham begini akan mengkonfirmasi bahwa harus demikian ya. Jadi kita terkontaminasi. Jadi kita coba konspirasi dengan pikiran kita sendiri. Oh berarti saya bantu rumah ibadat baru saya dapat tiket untuk pergumulan doa saya. Tidak demikian. Ini salah. Mindsetnya udah salah. Kita harus rubah gitu loh. Jadi pada waktu itu perwira ini pun sadar memposisikan dirinya siapa. Pada waktu dia datang, dia cuma bilangin kepada Yesus bahwa dia main satu analogi, saya ini juga seorang bawahan. Saya tuh ada juga prajurit bawahan saya. Jadi ketika atasan saya, dia perintahkan sesuatu buat saya pasti laksanakan. Dia bilang pergi, maka saya pergi. Datang, maka datang. Begitupun juga saya. Ketika saya suruh bawahan saya, kerjakan ini, maka dia akan kerjakan. Kerjakan itu, dia akan kerjakan. Artinya apa? Perwira ini sedang meletakkan Yesus di dalam garis komando yang paling tinggi. Lihat ya. Jadi perwira ini sadar ada garis komando, ada kuasa yang besar, maka dia meletakkan Yesus di atas segala komando. Maka dia menyatakan, dia bilangin tolong kalau dia mengatakan sesuatu saja, dia percaya demikian. Tidak harus turun tangan. Di atas segala sesuatunya dia percaya itu. Dan kita melihat bahwa hal ini terjadi ketika ini muncul Kristus mengatakan kepada orang-orang banyak di sekeliling, khususnya bangsa, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sampai Yesus Kristus mengatakan hal ini untuk menyindir orang-orang Israel yang keturunan Yahudi, yang katanya sebagai anak-anak Taurat yang belajar begitu rupa, tapi imannya tidak tertanam dengan baik. Imannya tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Nah, pada waktu itu garis komando itu dia memberikan satu analogi, maka dia meletakkan Kristus kepada tempatnya yang semestinya, yaitu tempat yang tertinggi.
posisi yang paling tinggi sebagai Allah yang memegang segala sesuatunya. Perwira ini mampu meletakkan Kristus di tempat yang benar, di tempat yang sesungguhnya. Ini berarti perwira ini mengenal Kristus dengan baik, mengenal siapa Yesus dengan benar. Karena dia mampu demikian memposisikan kembali. Jadi Kristus itu dia tahu dia adalah Tuhan. Apalagi yang bisa memiliki pegang kuasa otoritas yang begitu penuh. Kalau garis komando paling tinggi. Kalau bukan Tuhan. Di sini perwira ini meletakkan Kristus. Emang dia sebagai Allah. Yang kedua adalah kalau saya renungkan kembali gitu ya. Kalau kita review flashback. Pada waktu pada waktu penciptaan maka Allah hanya berfirman. Allah berfirman maka jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berfirman maka jadi. Allah berfirman jadi. Allah berfirman jadi. Nah ini apa itu hidup? Bayangkan ya. Perwira ini percaya bahwa Yesus Kristus ini dia ucapkan saja. Dia sang firman. Kristus adalah yang sang firman. Karena satu pun dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, bayangkan ya, perwira ini mengetahui Kristus dengan memiliki pengenalan kristologi yang cukup baik gitu ya. Yang juga sang firman gitu kan, anak manusia, anak Allah gitu. Kebayang nggak gitu kan? Berarti ini memiliki pengetahuan kristologi ya, yang cukup baik gitu loh. Sedangkan kita kadang nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Selama ini menjadi orang Kristen, kita nggak mengenal Kristus siapa, kita nggak tahu nih Bible ini apa gitu loh. Nah, benar, kita gampang ditipu. Jadi pada waktu kita nggak mau belajar, dengar saja, akhirnya kebenaran firman Tuhan yang hanya dicopot sebagian, jadi kita dikontaminasikan dari pikiran kita konspirasi, kacau dengan paham dunia, maka kita sudah mulai iman kita akhirnya bisa rontok. Iman kita bisa tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Lihat perwira ini. Demikian. Kalau kita tuntaskan hal ini, maka kita tahu di ayat-ayat pertama, ayat 1 sampai 5 di pasal 7 di dalam Lukas ini, maka kita tahu Kristus bukan didirect oleh orang yang berjasa atau dengan uang memberikan persembahan kepada rumah ibadat. Bukan demikian. Bukan demikian. Jadi saya mau coba kita benar-benar memiliki satu pengertian yang benar. Perwira ini memiliki pengertian yang benar bahwa dia memposisikan Kristus sebagai Allah yang memiliki garis komando, dan dia juga sebagai Allah yang berfirman. Dia tahu bahwa Kristus ketika dia berucap saja jadi, itu akan terlaksana. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang berfirman maka segala sesuatu terjadi. Dahsyat ya. Saya kadang ngelihat begini gitu ya perwira ini. Aduh luar biasa itu. Ini kalau perwira gitu tentara Romawi itu tidak ada, konsep mereka tuh gini loh. Kaisar itu Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan. Yang jadi Tuhan itu kaisar. Jadi kalau misalnya dia percaya ada Tuhan gitu kan. Nah ini dia ancamannya nggak main-main. Bisa dibantai orang-orang kayak gini. Pada waktu tentara Romawi di dalam perwira-perwira Romawi gitu ya. Di dalam Romawi itu kaisar itu Tuhan. Tuhan itu ya kaisar. Siapa kaisar? Ya Tuhan gitu loh. Yaitu yang jadi Tuhan adalah kaisarnya. Jadi pada waktu itu mereka ada konsep Tuhan selain kaisar. Jadi ketika perwira ini mengetahui hal yang demikian, dia ancamannya juga nyawa. Dia tahu akan sadar, dia memposisikan siapa Kristus. Lalu dia tahu mengenal Kristus adalah engkau berucap, maka itu pasti terjadi dan dia percaya itu. Nah inilah iman. Imannya dikatakan besar oleh Tuhan Yesus, iman belum aku jumpai. Tidak pernah aku jumpai. Bahkan Kristus mengatakan kita di ayat 9. Sekalipun di antara orang Israel. Iman ini iman yang memiliki pondasi pengenalan akan Kristus. Ini luar biasa. Ini iman yang benar-benar. Saya berharap kita memiliki iman yang demikian. Yang didasari dengan pengenalan akan Kristus yang benar, akan Yesus yang benar sebagai Allah, sebagai sang firman itu yang hidup, bukan yang mati. Karena begitu dia bersuara atau berfirman, maka dia percaya itu terjadi. Nah ini iman yang dahsyat. Iman yang didasar pada kebenaran akan kebenaran yang sejati tadi. Iman kita kalau tidak dibangun dengan hal-hal demikian, wah rontok kita. Rontok. Bahaya.
Anda dan saya sekarang di tengah-tengah zaman yang di era digital ya. Di saat yang bersamaan, kita arus informasi begitu mudah untuk kita sebarkan. Jadi kita bisa memberitakan kebenaran juga, Injil yang baik juga tersebar begitu rupa dengan cepat. Tetapi di saat yang bersamaan pun sampah, tanda petik gitu ya. Sampah-sampah pengajaran dunia pun. Dan itu bisa memberikan kontaminasi dalam pemikiran kita. Sehingga membuat pikiran kita bisa, otak kita berkonspirasi akan kebenaran. Lalu kita mulai ragu. Lalu kita mungkin percaya ya, oh ini firman Tuhan. Tapi kita disimpangkan dengan paham-paham. Akhirnya pengertian kita harusnya demikian. Kenapa kita pengertian malah menceng ke kiri? Malah menceng ke kanan. Kenapa? Karena kita nggak mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap rekan-rekan semua dia di komunitas ngopi bareng gitu ya, recovery, saya selalu mencoba untuk tetap memiliki kegairahan untuk kita bersama-sama memikirkan iman kita ini yang sifatnya kekal, selalu tanamkan dengan hal-hal yang bersifat kebenaran atau perkataan yang kekal, yaitu firman Allah. Jadi kupas benar-benar baik, benar-benar mohon Roh Kudus, kita harus hancur hati. Kalau selama ini saya memiliki mindset yang salah, kita harus berani bongkar mindset kita yang salah. Kita harus bangun pondasi ulang lagi, rebuild gitu loh. Kita harus berani demikian. Yang saya takut sebenarnya waktu sebelum acara ini terselenggara gitu kan, saya mendapat telepon lalu bincang-bincang dengan rekan. Dia bilang mengatakan bahwa dia menyemangati saya untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu dari perbincangan itu ada satu hal yang menurut saya menarik, yaitu apa? Seringkali orang dikatakan tidak mau dibenarkan, maksudnya tidak mau dibongkar gitu kan. Dia memegang sesuatu prinsip yang salah, dia pegang-pegang padahal dia salah. Dia gengsi begitu rupa sehingga dia takut dia kehilangan pengikut, dia takut kehilangan semacam kuasa karena perkataan dia salah gitu kan. Lalu dia mau malu untuk membongkar kembali, mengakui bahwa dia salah gitu dalam mengajar dan sebagainya. Nah, ini hal yang akhirnya tidak mendapat anugerah. Begitu keras. Ingat Firaun. Sudah melihat bagaimana Tuhan menurunkan tulah, bagaimana Allah sedang melawan dia, melawan Baal-Baalnya. Tapi dia tetap keras hati. Saya nggak mau teman-teman semua, tanda petik ya, dikutuk oleh Tuhan karena dengan keras hati. Tuhan hukum Firaun dengan apa? Mengeraskan hati. Jangan-jangan kalau kita keras hati, kita sedang dihukum Tuhan. Atau kita sedang tidak diperkenan Tuhan. Jadi Tuhan juga abaikan kita, hati-hati. Mari kita kalau misalnya hari ini ditegur, oh iya saya selama ini salah ya, saya punya mindset berantakan ya, akhirnya sekarang hari ini Tuhan tolong saya. Jangan percaya kata saya, tapi percaya kata firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, Roh Kudus pimpin saya mau belajar kebenaran firman Tuhan. Harap kita terus makin teliti menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar gitu ya, dari beberapa arus gelombang informasi yang beredar gitu ya di internet ya, media sosial, kita bisa benar-benar peka begitu rupa. Oh ini bukan yang Kristus Tuhan ajarkan, ini nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan ini. Semua kita pisah-pisahkan. Kalau kita sudah bicara iman, jangan sampai ada paham dunia atau pengajaran-pengajaran yang di luar dari prinsip Alkitab atau yang bersifat kekal. Ini bahaya. Kalau Anda seminar, training, lain sebagainya, motivasi, ini berada di luar dari nggak bicara iman gitu ya, ya silakan saja. Anda boleh belajar, Anda boleh membekali diri untuk Anda bisa memberikan satu pandangan-pandangan baru. Akhirnya Anda mencoba melihat, oh ada kebenaran seperti ini, maka Anda bisa membawa bahwa oh iya ini harus didirect dengan kebenaran. Kebenaran yang harus memimpin seluruh cabang logi-logi yang ada. Baik biologi, antropologi, geologi, semua logi-logi itu harus dibawa teologi. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang yang belajar agama semuanya. Tidak, maksud saya belajar firman Tuhan. Bukan untuk menjadi seorang pendeta. Jadi teologi itu adalah kebutuhan dasar daripada setiap manusia. Karena pada dasarnya manusia ini butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan. Karena kita doang yang memiliki prinsip pengenalan akan Tuhan. Dan mungkin saya nggak bahas pada sesi ini gitu kan. Di sesi-sesi berikutnya saya akan bahas mengenai hal-hal demikian. Kenapa kita butuh kebenaran firman Tuhan? Mengapa Anda dan saya sebagai manusia ini kita harus belajar teologi misalnya. Oh kan Pak, saya kan bukan orang yang profesinya nanti akan menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Tidak. Belajar teologi bukan bicara menjadi pendeta. Belajar teologi bicara
saya ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya saya tidak disesatkan, supaya saya tidak berada di dalam pengajaran-pengajaran arus dunia. Begitu nanti makin ke depan ini, makin era digital, wah sampah makin banyak. Bayangkan kalau Anda punya fungsi filter itu enggak, semuanya Anda makan. Anda apa aja Anda makan, bayangkan tubuh Anda kalau makan semuanya, yang minyak-minyak, yang panas, yang daging, yang lemak, aduh semuanya makan, jeroan Anda makan semuanya. Bayangkan jadinya apa? Tubuh kita bakalan sakit, banyak penyakit pasti. Gitu. Tunggu waktu aja orang kayak gitu kan. Dan saya nggak berharap teman-teman di dalam malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kira menjadi berkat bagi setiap kita. Saya berharap teman-teman mau belajar firman Tuhan. Di sesi-sesi berikutnya saya akan coba singgung gitu ya. Saya sedikit mengclosing bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, apakah kita harus tidak berbuat baik jadinya? Tidak. Justru karena saya sudah menerima anugerah daripada Tuhan, makanya pada waktu itu rasa terima kasih saya kepada Tuhan, rasa syukur saya di hadapan Tuhan, makanya saya melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Dia, untuk kembali ini loh saya cerminan bahwa saya sudah menjadi orang yang sudah ditebus, saya orang yang sungguh-sungguh bertobat, makanya saya memberi diri saya, memberi hidup saya untuk hidup lebih suci, untuk hidup lebih baik, untuk hidup memberikan segala sesuatu apa yang saya punya. Saya sadar ini bukan punya saya, tapi serahkan kepada pekerjaan Tuhan dengan memberi. Dengan misalnya lagi pandemik ini kita berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung dan sebagainya. Ini loh, tapi mindsetnya harus benar dulu. Orang kan cuplik di adegan pertama ini gitu kan. Orang nggak tahu di balik ini setelah adegan kedua ini Tuhan mau sampaikan ini ada iman yang beres. Kristus datang bukan karena didirect ini, enggak. Orang ini udah imannya beres, dia lakukan ini. Ini yang perlu diberesin dulu. Ini nggak diceritain seringkali. Jadi kadang kalau saya main drama gitu ya dengan beberapa rekan, kadang kita cuplikan drama tuh Hollywood tuh bikin, wah tato adegan ini kita jadi bisa salah. Oh ternyata musuhnya dia, oh ternyata orangnya dia gitu ya. Oh dalangnya ternyata dia, kurang ajar. Kirain dia kan gitu. Wah nih kita coba diatur untuk bermain otak kita gitu kan, untuk membuat seru gitu ya dari satu film. Bayangkan kalau kita firman Tuhan nggak pernah benar-benar mau teliti sungguh-sungguh. Nggak nih, nanti ini kayaknya nggak benar nih prinsip-prinsipnya. Coba kita dalamin lagi. Maka kita menemukan satu berlian emas yang begitu murni, yang akhirnya bisa memberikan berkat bagi iman kita. Sehingga pengertian kita tetap tidak tergoncang dengan pengajaran-pengajaran dunia. Oke, saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah join, yang sudah berbagian semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pribadi kami, agar hari lepas hari kami boleh semakin hari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, hamba-Mu terbatas, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mendengar, sehingga kami boleh membongkar pondasi iman kami yang salah Tuhan, sehingga kami benar memiliki mindset yang benar di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Nanti juga jangan bosan-bosan misalnya ikut berbagian lagi. Tuhan Yesus memberkati.